Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan share ke kalian mengenai ketiga speaker terbaru yang Sony keluarkan untuk line up portable speakernya. Ini adalah Sony XE200, Sony XE300, dan Sony XG300. Untuk harga update dan promonya kalian bisa langsung cek aja link pembeliannya yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sebelum gue mulai videonya, gue mau disclaimer dulu ke kalian kalau di video kali ini gue melakukan kerjasama dengan pihak Sony buat mendeliver mengenai info ketiga produk speaker terbaru mereka ke kalian. Dan yang pastinya di akhir video juga gue akan taruh untuk sound sample dari ketiga speaker ini supaya kalian bisa mendengar secara langsung mengenai kualitas dari ketiga speaker ini. Dan untuk unboxing dari ketiga speaker ini kalian bisa langsung cek di layar kalian. Yang jelas gue nggak tahu pasti karena unit yang gue terima ini adalah demo unit. Jadi ada kemungkinan akan sedikit berbeda mengenai packingnya dengan yang dijual di pasaran. Yang jelas untuk kelengkapannya sendiri XE200 dan XE300 mempunyai kelengkapan yang sama, yaitu kalian akan mendapatkan buku panduan manual, terus ada kabel charging yang udah menggunakan USB Type-C, dan pastinya unit dari speakernya. Kemudian untuk XG300 sedikit berbeda karena kalian akan mendapatkan adaptor untuk charging dengan outputnya USB Type-C juga. Jadi kita langsung mulai aja yuk pembahasannya. Awal-awal gue akan bahas dari XE200 dulu. Yang dimana kalau kita ngomongin dari sisi desain, gue rasa Sony berusaha tampil beda di line up speaker terbarunya ini. Untuk desainnya sendiri yang gue lihat sih dia kayak lebih estetik dan unik ya. Dia tuh nggak seperti speaker portable pada umumnya. Untuk build quality-nya yang pasti berasa kokoh dan premium khas Sony. Untuk materialnya sendiri, untuk bagian plastiknya ini dia udah kayak dilapisin sama lapisan silikon. Jadi ini berasa lembut dan berasa feel-nya tuh lebih premium ya ketika kalian pegang secara langsung. Kemudian untuk bagian net di grillnya ini juga untuk bahannya berasa cukup tebal dan gua rasa sih kalau dari sisi build quality udah pasti bagus. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi layout, speaker ini tuh bisa kalian taruh vertikal seperti ini maupun horizontal seperti ini. Jadi ini akan cukup fleksibel untuk peletakannya. Untuk tombolnya sendiri ada tombol power, ada tombol pairing Bluetooth, ada tombol play pause sekaligus bisa berfungsi ketika kalian menerima panggilan telepon. Ada tombol volume juga dan di sini juga tersedia tombol bat atau battery yang bisa ketika kalian aktifkan dia akan mengaktifkan stamina mode yang kayak sebuah fitur untuk menghemat daya tahan baterainya supaya lebih panjang dengan mengorbankan sedikit sound quality-nya. Yang di paling bawah adalah tombol mute ketika kalian menggunakan built-in microphone yang akan kita bahas lebih detail nanti. Kemudian untuk sisi belakangnya untuk XE200 ini dilengkapi dengan hand strap yang lebih memudahkan ketika kalian membawa speaker ini. Dan di sini ada flap karet yang ketika kalian buka dia ada charging portnya yang pasti udah menggunakan USB Type-C. Untuk sisi size dia paling kecil dibandingkan ketiganya dan untuk sisi berat juga dia termasuk yang paling ringan dibandingkan ketiganya. Berat XE200 ini hanya sekitar 800 gram. Kemudian kita beralih ke kakaknya yang XE300 dimana kalau kalian lihat sendiri dari sisi size dia lebih besar dibandingkan XE200. Kemudian kalau kita ngomongin sisi build quality dan desainnya dia sama persis dengan adiknya XE200. Yang berbeda sedikit mungkin bisa gue bilang hanya di bagian hand strapnya yang dimana di XE200 itu memiliki hand strap tapi di XE300 nggak ada hand strap. Nggak heran karena secara size dan dimensi XE300 ini agak lebih besar ya dibandingkan XE200. Jadi gue rasa hand strap itu udah nggak terlalu proper ditaruh di XE300 ini. Untuk beratnya dia selisih 500 gram atau bisa gue bilang hampir 2 kali dibandingkan XE200. Ini beratnya kalau nggak salah di 1,3 kilo. Untuk tombol-tombolnya semua sama persis mulai dari tombol power, tombol pairing Bluetooth, tombol play pause sekaligus buat penerima panggilan telepon juga ada, volume, tombol battery, dan tombol mute atau unmute microphone. Semuanya udah ada di sini. Untuk charging portnya juga sama persis terletak di sisi belakang dan menggunakan USB Type-C. Kemudian kita bergeser ke the big brother yaitu XG300. Kalau kalian lihat dari sisi desain, XG300 ini yang paling berbeda dibandingkan adik-adiknya. Kemudian dari sisi size juga dia pastinya paling besar dibandingkan XE200 dan XE300. Kemudian
Di XG300 ini juga ada hand strap yang terletak di sisi atas ini. Dan ketika kalian sedang nggak menggunakan hand strapnya, kalian bisa lipat jadi terlihat clean dan minimalis seperti ini. Dan ketika kalian pengen bawa, tinggal kalian slide aja ke atas seperti ini. Hand strapnya ini bahannya silikon dan pastinya build quality-nya juga bagus karena untuk berat speaker ini tuh mencapai 3 kilo. Jadi kalau hand strapnya ini bahannya nggak bagus, gua rasa dia akan sulit ya buat menopang berat dari speaker ini. Kemudian untuk tombolnya di sini juga sedikit berbeda, yang dimana dia ada 3 di sisi kanan dan 3 di sisi kiri. Sama-sama ada tombol power dan tombol pairing Bluetooth, cuman yang kita lihat sedikit berbeda, di sini tuh disediakan tombol mega bass sekaligus buat stamina mode. Kemudian ada tombol play dan pause sekaligus buat mengangkat panggilan telepon juga, dan ada tombol untuk pengaturan volume. Tapi di sini kayaknya gue nggak melihat untuk tombol mute atau unmute microphone seperti di adiknya XE200 maupun XE300-nya. Kemudian kalau kita lihat di sisi sampingnya, di sini tuh ada 2 passive radiator besar, dan yang berbeda adalah di passive radiator tersebut ada ambient light. Jadi di sini kalau kalian suka dengan let's say RGB gitu, kalian bisa mengaktifkan RGB-nya dan dia akan bisa mengikuti irama lagu yang sedang kalian mainkan. Untuk sisi belakangnya ada flap karet yang menutupi berbagai macam input maupun outputnya. Kita lihat untuk charging portnya dia sama-sama masih menggunakan USB Type-C. Yang kita lihat berbeda pastinya dari audio input, di mana di XG300 ini masih menyediakan auxiliary atau 3,5 mm dan ada charging output ya. Jadi kalian bisa nge-charge device atau gadget kalian melalui speaker ini. Jadi speaker ini tuh kayak berfungsi sebagai power bank juga. Kemudian ada tombol battery dan ada tombol light. Tombol light ini berfungsi ketika kalian pengen menonaktifkan ambient light yang berada di passive radiator seperti yang gue bilang tadi. Jadi sekarang gue akan masuk ke bagian apa sih yang ditawarkan dari fitur yang baru yang ada di line up ketiga speaker dari Sony ini. Untuk persamaannya, yang pertama adalah teknologi line shape diffuser, yang dimana Sony sendiri mengklaim desain line shape diffuser ini terinspirasi dari audio system yang digunakan para profesional untuk sebuah konser. Yang tujuannya tuh supaya mendapatkan penyebaran suara yang lebih maksimal ketika kalian mendengarkan speaker ini dari depan maupun dari samping. Jadi pada intinya tuh kalian akan lebih fleksibel meletakkan speaker ini, misalkan kalian taruh di satu sisi, terus kalian melakukan kegiatan di ruangan kalian atau misalkan di outdoor, kalian nggak terlalu mengalami penurunan suara dari sudut yang berbeda tersebut. Itu adalah fitur utama yang ditawarkan dari ketiga speaker terbaru dari Sony ini. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi driver, Sony menyebutnya desain yang baru ini dengan X-Balance driver. Yang secara desain sih kayak berbeda ya dengan driver konvensional, yang tujuannya sebenarnya kayak supaya bisa menghasilkan suara yang lebih kuat dan lebih minim distorsi. Jadi ketika gua coba untuk volume maksimalnya, ketiga speaker Sony ini nggak ada distorsi memang dan cukup bersih untuk suara dari ketiga speaker Sony ini. Untuk Bluetooth-nya, ketiganya sama mempunyai Bluetooth versi 5.2, tapi yang spesial adalah kodeknya karena selain kodek SBC dan AAC, ketiga speaker Sony ini udah disupport dengan kodek LDAC, yaitu kodek spesial dari Sony. Yang kalau dari gue sendiri, LDAC itu salah satu kodek yang sangat proper, terutama kalau kalian sering memutar file musik dengan bitrate yang tinggi. Kodek LDAC ini akan lebih memaksimalkan file musik kalian supaya bisa menghasilkan output suara yang lebih baik. Untuk latensinya udah pasti bagus ketika gue pakai buat nonton video baik di YouTube maupun di Netflix. Gue nggak merasa terganggu dengan dialog yang tertinggal dan lain sebagainya. Untuk kualitas sampel dari latensinya kurang lebih seperti ini. Amps with similar power ratings to that of the Denon. Compared to those two amplifiers, the Denon seems laid back, polite, or softer, especially with respect to its treble performance. I'm not saying the difference is wholly night and day, but when quickly A being the Denon against the Audiolab. Oke, selanjutnya untuk dukungan apps-nya dari Sony Music Center, ketiganya ini mendapatkan dukungan apps yang sama. Jadi kalian bisa mengakses berbagai macam fitur yang ada di speaker ini melalui aplikasi tersebut. Tapi yang cukup spesial adalah kalian bisa mengcustom equalizer dari ketiga speaker ini. Jadi Sony menyediakan 3-band equalizer yang dimana di situ ada bass, ada mid, dan ada treble yang bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian.
Yang sedikit berbeda adalah untuk XG300 untuk preset bawaannya itu lebih banyak ya. Dia ada preset Mega Bass, ada preset Clear Voice dan lain sebagainya. Yang dimana untuk XE200 dan XE300 itu belum tersedia preset-preset tersebut. Selanjutnya untuk IP rating ketiganya sama-sama udah disupport IP67, yang dimana ketika kalian pengen membawa speaker dari Sony ini, misalkan kalian pengen bawa berenang, kalian gak perlu khawatir karena speaker ini udah fully waterproof, dia akan aman ketika kalian masukkan ke kolam renang dan lain sebagainya. Ataupun ketika kalian pengen bawa speaker ini ke pantai, karena Sony juga mengklaim dia udah tahan terhadap air garam atau air pantai, jadi nggak akan terjadi korosi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah fitur Party Connect, yang dimana ketika kalian mempunyai speaker terbaru dari Sony ini, maupun XE200, XE300, atau XG300, kalian bisa mengaktifkan speaker ini secara bersamaan melalui Party Connect tersebut. Gak sampai di situ aja, karena untuk Party Connect sendiri, Sony mengklaim bisa mensupport hingga 100 speaker Sony secara bersamaan. Selebihnya sih seperti mikrofon, ketiganya ini udah sama-sama mempunyai built-in mikrofon yang sangat proper dan dilengkapi dengan fitur echo cancelling, yang dimana tujuannya ketika kalian pakai mikrofonnya untuk Zoom meeting dan kalian melibatkan lebih dari satu orang, suara kalian itu akan terdengar sama jelasnya dan gak saling menutupi satu sama lain. Untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tes saja langsung mengenai kualitas dari built-in mikrofonnya. Yang gue gunakan sekarang adalah Sony XE300, tapi untuk XE200 dan XG300 mempunyai kualitas mikrofon yang sama. Jarak dari gue ke speaker ini cukup dekat, sekitar 20 cm, dan untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Dan ketika kalian jauhin juga bisa, ini jaraknya sekitar mungkin 40-50 cm. Tapi ya kalian tentukan sendiri aja mengenai kualitas dari built-in mikrofonnya. Yang gue suka adalah seperti yang gue bilang di awal, di sini tuh ada tombol instant mute. Jadi ketika kalian pengen nge-mute mikrofonnya, tinggal kalian pencet aja. Ya, kalian akan langsung nggak bisa mendengar suaranya ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja ya mengenai kualitas dari mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya. Oke, itu adalah persamaan dari fitur yang dikasih sama Sony untuk ketiga lineup speaker ini. Tapi pastinya ada juga perbedaan-perbedaan yang dimiliki satu dan gak dimiliki dengan yang lainnya. Yang pertama gue akan bahas adalah dari sisi baterainya, yang dimana untuk baterai di XE200 ini dia bisa bertahan hingga 16 jam. Kemudian untuk XE300 dia bisa bertahan lebih lama, yaitu hingga 24 jam. Dan untuk XG300 meskipun secara size dia paling besar dan punya berat yang paling berat, tapi secara baterai life dialah yang paling lama karena dia bisa bertahan hingga 25 jam. Basicnya XE200 tuh cukup bisa lah mengcover berbagai macam kebutuhan kalian, terutama kalau kalian hobi traveling dan suka bawa speaker. XE200 ini pilihan yang paling baik di antara ketiganya. Tapi kalau kalian lebih sering menggunakan speaker tuh buat kebutuhan ruangan yang lebih besar, atau misalkan kalian lebih sering mendengarkan speaker rame-rame bersama teman-teman kalian, mungkin kalian bisa melirik kakaknya XE300. Memang secara size dia lebih besar, tapi kalau kalian ngomongin dari sisi sound quality-nya, pastinya XE300 mempunyai sound quality yang secara loudness lebih besar dan lebih powerful. Jadi dari sisi sound quality, XE300 lebih baik dibandingkan dengan XE200. Jadi kalau memang kalian nggak terlalu masalah dengan size, gua rasa kalian bisa mempertimbangkan untuk XE300-nya ini. Tapi kalau misalkan kalian butuh sebuah portable speaker yang misalkan kalian tuh suka party, atau misalkan kalian pengen punya satu speaker yang bisa mengcover area outdoor lebih luas, kalian mungkin bisa lebih cocok di XG300 ini, karena XG300 ini secara power dialah yang paling powerful di antara ketiganya. Nggak heran karena dari sisi size-nya pun yang paling besar. Jadi untuk XG300 gue rasa akan lebih pas dan cocok sebenarnya untuk outdoor, untuk kalau kalian pakai rame-rame atau untuk party, karena secara loudness dia paling kencang dibandingkan yang lainnya, dan secara baterai life juga dia paling lama dibandingkan yang lainnya. Jadi gue rasa untuk ketiga lineup speaker Sony ini mempunyai segmentasi dan kebutuhan yang berbeda-beda, yang dimana kalian bisa tentukan dan cocokkan sendiri dengan apa yang kalian butuhkan. Paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai ketiga produk terbaru dari Sony ini. Dan
sekarang pastinya akan gue putarkan juga mengenai sound sample dari ketiga produk speaker dari Sony ini. Jadi kalian bisa membedakan per masing-masing speaker ini untuk kualitas suaranya dan kalian bisa menentukan sendiri mana yang paling cocok buat kalian. Ketiganya ini akan gue set di suara defaultnya atau di equalizer flatnya. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi nonton. Dan sekarang kita lanjut aja dengar mengenai sound sample dari ketiga speaker ini. Oke, sekarang gue mau ngetes mengenai Party Connect-nya. Jadi ada 3 speaker Sony-nya udah gue sebar ya. Ada di sisi kiri gue, ada di sisi belakang gue, sama di sisi kanan gue ini. Dan akan gue hidupkan berbarengan. Cara kalian mengkonekin ke 3 speakernya ini, kalian harus melalui apps-nya Sony Music Center. Oke, dan sekarang gue udah terhubung semua ya. Jadi kita langsung start aja musiknya. Jadi nanti akan kita langsung coba aja mengenai kualitas dari Party Connect-nya. Kita start sekarang. We're playing for the West. Driving my way, take the highway that's the best. And get your kicks on Route 66. Now I'll fly from Chicago to LA. More than 2,000 miles out that way. Get your kicks on Route 66. And now you're going through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is my reload. Get left New Mexico, we're flex, Arizona, don't forget Winona, Kingston, Boston, San Bernardino. Won't you get to this time, girl? When you make that California trip and get your kicks on